Saat itu, Bai Guanxing yang membuat mereka berbohong. Saya belum yakin. Bai Guanxing memberikan jawabannya sendiri. Saya juga memiliki sedikit penelitian tentang chaos. Makhluk dalam kekacauan. Sulit untuk mengatakannya. Kuncinya adalah senior Fusang berkata, dia akan jatuh ke dalam kekacauan lagi. Tidak ada ruang dan waktu dalam kekacauan. Tidak ada arah. Jadi saya pikir mungkin saja langit yang kita lihat adalah langit di masa depan. Kayu masa depan. Putri Wenxing telah dielakkan. Dia hanya merasa bahwa kekacauan itu terlalu misterius. Dan masa depan Feng Tianxing mungkin bukan hal yang mustahil. Hutan pada saat itu memberi mereka perasaan kesempurnaan. Sebelumnya mereka hanya melihat Huang Quan God King seperti ini. Tepatnya, Huang Quan God King juga gagal untuk membiarkan mereka melihat. Bagaimanapun, kayu yang telah diubah oleh Huang Quan God King menjadi kayu yang hampir sempurna hanya bisa dilihat di mata Wut sendiri. Ada kemungkinan lain, mungkin seperti yang dikatakan Bai Guanxing, itu adalah kayu masa depan. Kaisar di masa depan akan menjadi kayu yang sempurna. Itu sebabnya saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Chaos yang dapat ikut campur. Singkatnya, kami tidak berbohong padanya, dan kamu tidak perlu berbicara dengannya. Bagaimanapun juga, dengan Tianxing, dia melihat dirinya sendiri. Setelah Bai Guanxing mengatakan itu, dia berhenti menyebutkan masalah tersebut, karena pada saat ini, Kaisar Iblis Penjara Surgawi sudah terhibur. Bai Guanxing menatapnya dengan mata menyipit. Kenapa? Kamu dan orang-orang itu sama. Kaisar Iblis Penjara Surgawi menggosok tangannya dan tersenyum. Wah, Kaisar ini berbeda dari orang-orang itu. Zhong Nantian berkata dengan dingin. Ini tidak sama. Orang-orang itu, cukup minum sedikit sup. Kamu takut kamu akan mengambil dagingnya. Saya. Kaisar Iblis Penjara Surgawi mengungkapkan ketidakadilannya, dan bahkan lebih marah karena dia telah dipenjara di penjara surgawi selama bertahun-tahun ini, yang membuat desas-desus yang menyebabkan dia menjadi begitu tidak tahu malu di mata Qin Yichen. Sebagai tanggapan, Qin Yichen tersenyum dan tidak repot-repot memperhatikan, tetapi menoleh ke arah Yao Yuekong. Saudara Yuekong, di mana tanah suci Anda? Segera, dia berkata, mari kita pikirkan cara untuk menyingkirkan orang-orang ini. Bagaimanapun, cara terbaik untuk mencegah tanah suci bulan iblis terbagi adalah dengan maju di depan banyak yang kuat. Yao Yuekong sedikit mengangguk. Aku sudah memikirkannya. Segera, Yao Yu mengangkat dagunya. Apakah kamu melihat bulan itu? Saya melihatnya. Qin Yichen memandang bulan di ruang bintang. Cahaya bulan tidak tahu apa-apa, tapi sepertinya tidak ada bedanya dengan bulan yang dilihatnya kecuali ukurannya. Kamu tidak ingin mengatakan, ini tanah suci klanmu, kan? Yao Yuekong tersenyum. Bulan itu bulat dan bulat, bersinar di kampung halaman saya. Detik berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Aku melihat Yao Yue masih tersenyum untuk momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ekspresinya serius pada saat itu. Meskipun bisikan itu tidak keras, itu seperti cahaya bulan licik yang bertahan di telinga banyak orang kuat. Dan bulan yang dilihat Qin Yichen juga sangat kental. Cahaya bulan yang awalnya kabur menyatu menjadi jalan. Jalan yang diaspal oleh sinar bulan menuju Qin Yichen di ruang bintang. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan ini sangat indah. Ayo pergi. Namun, Yao Yuekong baru saja mengangkat kakinya di atas sinar bulan, ketika dia melihat banyak orang kuat di sekitarnya sedang gelisah. Ini adalah teman Yuekong, tunggu kami. Kami hanya punya sesuap sup, jangan bersikap tidak berperasaan. Orang-orang kuat terbang ke Qin Yichen dengan ketakutan, dan ingin memulai jalan yang diaspal oleh sinar bulan. Demon Yuekong menatap matanya, dan murid iblis muncul dengan dingin. Anda tahu, ini semua adalah lawan yang akan merebut kesempatan dari klannya. Tapi karena keberatan, Yao Yuekong sama sekali tidak membuat gerakan marah, hanya mengetuk jari kakinya, dan melihat cahaya bulan yang diinjak Zhong Nantian oleh yang terakhir dari mereka, menghilang selangkah demi selangkah. Banyak pembangkit tenaga listrik lebih cemas, berjuang untuk memeras cahaya bulan yang tidak terlalu luas. Kaisar Nantian, peras, lakukan dengan baik. Saya baru saja melepaskan penjara surgawi. Dapatkah saya menemukan seorang prajurit Tao untuk mencari nafkah? Setan Yuekong berdiri di atas sinar bulan, rambutnya berkibar, dan tarian bulan kosong. Semuanya, alam semesta kuno penuh dengan peluang. Jangan hanya menatap klan saya. Mengapa Anda tidak menunggu saya untuk mendapatkan kesempatan dari klan saya, dan pergi ke istana Tao Kaisar Taiyi Timur bersama Anda untuk berburu harta karun? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Jinwu silang, yang tidak ramah di samping, tampak lebih suram. Apa menurutmu hanya kau klan iblis bulan yang bisa mengendalikan bulan terang di dunia? Detik berikutnya, saya melihat gagak emas silang mengeluarkan liontin bulan sabit dari lengan bajunya, dan dengan jentikan jarinya, liontin itu berubah menjadi cahaya bulan, yang juga mengarah ke bulan di depan Qin Yichen. Mengejar. Jinwu silang memimpin, menginjak bulan, kekuatan iblis yang perkasa, dan adegan ini juga mengubah wajah iblis Yuekong. Bibi keduanya terlalu terbiasa dengannya.
Wajah Bai Guanxing juga tidak senang, dan dia menjentikkan jari-jarinya untuk memamerkan kekuatan supernaturalnya, mencoba membubarkan cahaya bulan dari gagak emas silang. Namun, Golden Cross silang sama kuatnya, dengan sayap iblis menyebar, dan matahari dan bulan berada dalam kemuliaan yang sama, dan Guanghua bahkan lebih mendominasi. Orang-orang kuat yang terjepit di sisi Qin Yichen, melihat pemandangan ini, juga terbang ke Golden Cross silang. Bagaimanapun, Changxi, bibi kedua dari Jinmu silang, adalah dewa bulan yang terkenal. Tapi mereka tidak bisa mengejar ketinggalan dengan cahaya bulan yang dipadatkan oleh Demon Yue Kong. Bagaimana bisa Golden Cross silang digunakan untuk mereka? Saya melihat Zhu Jiuyin memandang Jinmu silang. Yang mulia, apakah Anda semua dihentikan? Jinmu silang berkata dengan ringan, selama kamu patuh. Detik berikutnya, Zhu Jiuyin membuka matanya, dan melihat banyak pria kuat. Meskipun mereka masih menjaga yang asli terbang dan bergerak, tetapi kebanyakan dari mereka hanya bisa terjebak di tempat. Ada juga orang-orang yang kuat dan tirani yang tampaknya menghancurkan waktu, berlalu begitu saja. Tetapi setiap perilaku tampaknya diperlambat berkali-kali. Bocah iblis itu mengertakkan gigi, sepertinya gerakannya menjadi lebih lambat, membuat suara iblisnya lebih ganas. Taman iblis kuno, kau bahkan tidak memberimu wajah yang kau pinjamkan pada Lu. Tanda seru. Banyak pembangkit tenaga listrik juga marah, dan mereka juga memiliki dukungan mereka sendiri, yang benar-benar menjengkelkan, cukup untuk membuat istana iblis kuno minum sepoci. Gagak emas silang menatap matanya, pupil iblis bersinar semburan cahaya, dengan dingin berkata, jika kamu berani mengambil daging, aku akan memotong tanganmu. Kedua sinar bulan saling mengejar bola balik, dan bahkan Qin Yichen, yang berdiri di bawah sinar bulan, bentrok dengan Jinmu silang, mencoba mendobrak jalan setapak di bawah kaki yang lain. Sebelum dia menyadarinya, sinar bulan sudah menghilang sepanjang jalan, sampai iblis Yue Kong mengeluarkan minuman dingin, dan Qin Yichen kembali ke akal sehatnya. Tiba. Ini dia. Tanda seru. Qin Yichen tercengang. Mereka jelas baru saja menginjak sinar bulan dan terbang menuju bulan yang baru saja mereka lihat. Tetapi ketika Qin Yichen melihat ke belakang, dia terkejut. Di depanku, ada cahaya pucat yang kabur. Itu adalah bulan yang sangat luas. Ini jelas bukan bulan yang mengayunkan cahaya bulan untuk menarik perhatian mereka sekarang.